Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi al-kiram wa jami'it tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin thumma illa arwah jami'al awliya wasyuhada wassalihin wal ulama'il 'amilin wal fuqaha wal muhadditsin wal qurra'i wal mufassirin was-sadatus sufiyyah dan muhaqqiqin thumma illa arwah jami'i masyayikhina masyayikhihim walidina wa walidihim wa amwatina wa amwatihim wa amwatil muslimin wal muslimat anna Allah yaghshahum min rahmah wal maghfirah wa anna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa karamatihim fid din wa dunya wal akhirah wa anna Allah يرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب ولا فتنة ولا حساب في خير ولطف وعافية وأن الله الكريم يفتح علينا فتوحا على فين يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين ويستر عيوبنا وعيوب المسلمين ويكشف كروبنا وكروب المسلمين وينور قلوبنا وقلوب المسلمين ويقضي حوائجنا وحوائج المسلمين حوائج الدنيا والآخرة على هذه النية وعلى ما نوى به سلفنا الصالح وعلى ما نوى مشايخنا من نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Kalau ambilkan helm itu di luar sana di tengah-tengah situ motor apa ini motor PTX di tengah situ sebutin aja itu PTX motornya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita masih diberikan kesempatan umur yang panjang dalam keadaan sehat wal afiat dan dimudahkannya langkah-langkah kita di dalam menjalankan kewajiban kita sebagai hambanya, melaksanakan salat subuh dengan berjamaah, kemudian diisi dengan kajian ta'lim sambil kita menunggu salat isyraq dan sambil juga kita niat i'tikaf di masjid.
Mudah-mudahan semua amal ibadah kita senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan juga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, sahabat, seluruh pengikut-pengikut beliau ila akhir zaman. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh kali ini kembali guru kita beliau tidak bisa mengisi kajian. Jadi kita lanjutkan pembahasan kita yang telah lewat, yang minggu-minggu yang telah lalu mengenai hal-hal yang menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kepada pembahasan kalau tidak salah masalah orang yang berzikir, ya. Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu di dalam salat. Sekurang-kurangnya kata para ulama kita di dalam salat kita itu upayakan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam kata arti lain khusyuk, ya. Khusyuk di dalam salat adalah salah satu bahagian yang sangat terpenting yang jadi pembahasan para ulama kita. Jadi kita doakan guru-guru kita mudah-mudahan mereka semua senantiasa dipanjangkan umur dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan mereka selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Sedikit kita mengulang seberapa penting di dalam membahas tentang masalah khusyuk di sini. Maka perlu kembali kita ingatkan di dalam sebuah ayat yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang yang munafik adalah disebutkan ciri-cirinya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa idza qamu ila sholati qamu kusala, yaitu orang-orang yang apabila mendirikan salat mereka mendirikannya dengan cara malas-malasan. Ada penjelasan dari ulama kita mengenai kusala, penjelasan maksud daripada malas-malasan ini. Artinya adalah yang pertama, orang yang melaksanakan salatnya itu lambat atau waktunya keluar. Jadi kita salat zuhur taka asar, maghrib taka isya, isya taka subuh, subuh ya taka alhamdulillah taka zuhur, aman para yang lalu. Ya. Artinya orang-orang yang seperti ini kan tetap salat, ya, tapi salatnya ditunda-tunda, terlambat-lambat dan lain sebagainya. Makanya dalam Al-Quran yang lain, ayat Al-Quran kemudian juga menjelaskan salat yang semacam ini juga disebut dengan salat wail. Fawailul likulli humazati fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nah, ini maksudnya ujar para ulama adalah orang-orang yang salat
Tapi salatnya sahun adalah orang yang melambatkan waktu salatnya, sehingga setiap dia salat mesti waktunya keluar. Ya kah? Waktunya keluar. Bukan karena ada udzur syar'i loh ya. Kalau karena ada udzur syar'i itu tidak termasuk daripada ancaman wailul lil musallin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang dimaksud di sini adalah orang yang memang tidak ada alasan udzur syar'i, ya seperti misalnya dalam perjalanan, atau orangnya sakit, atau juga orangnya tertidur gitu ya. Ya kan, rufi'al qalam an salas, kata Rasulullah, diangkat catatan itu dengan 3 perkara. Ada 3 sebab yang sehingga catatan amal itu tidak berlaku. An sabiyin hatta yablugha, ujar Rasulullah, yang pertama adalah anak kecil yang belum balik. Kalau kekanakan itu sudah balik, maka dimulai baliknya itu baru dihitung catatan amalnya. Tapi kalau dia masih selama anak kecil belum balik di kita, maka tidak dianggap, ya, tidak dianggap dan tidak dihisap dia. Mereka itu tidak dihisap nanti di akhirat kelak. Apapun yang dikerjakan mereka selama masih selama masih bayi atau masih anak-anak, masih anak kecil, belum balik. Yang kedua, kata Rasulullah, tidak dihisap atau tidak dicatat amalnya, yaitu an naimin hatta yastayqidha, yaitu seseorang yang tertidur sampai dia bangun dari tidurnya. Maka selama tidurnya itu apapun yang dikerjakannya itu tidak dihisap dan tidak dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak dicatat amalnya. Wa an majnunin hatta yafiqa, dan yang ketiga, ujar Rasulullah, orang yang tidak dianggap di dalam amal ibadahnya atau orang yang tidak dihisap di hari kiamat kelak adalah orang gila. Orang gila, selama dia masih gila, maka apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, walaupun menurut pandangan hukum syariat itu bertentangan, maka selama dia masih gila itu tidak dianggap, ya. Kecuali dia sembuh dari gilanya, mulai sudah hidupnya normal, sadar, maka dari situ baru diperhitungkan, baru dianggap amal ibadahnya, baru dicatat dan dihisap nanti di akhirat kelak. Fawailun lil musallin, maka orang-orang yang dikatakan celaka oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, apabila mereka berada di dalam salatnya sahun, itu senantiasa terlambat. Yang lain mengatakan an sahun artinya salatnya tidak khusyuk. Ya, sama aja, kembali ujungnya kusala. Salatnya tidak khusyuk. Nah, kemudian makna yang kedua, para ulama mengatakan kusala itu adalah orang-orang yang salat, ya salat juga, tapi salatnya hanya sekedar menunaikan atau kita ikut-ikutan. Min ghairi ilmin, yaitu salat tanpa ilmu. Disebutlah dengan orang yang salat kusala. Idza qamu ila salati qamu kusala, apabila mereka menunaikan ibadah salat kusala, dengan cara beribadah tadi malas-malasan. Artinya malas-malasan adalah orang yang salat tanpa mengetahui ilmunya. Yura'unan nas, dan mereka senantiasa riya kepada manusia, artinya salatnya tidak ikhlas. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidaklah berzikir kepada Allah terkecuali sedikit. Maka dari ayat inilah Al-Imam Al-Ghazali kemudian beliau menjelaskan bahwasanya salat yang mana tidak khusyuk itu sangat berbahaya. Salat tidak khusyuk itu sangat berbahaya.
Kenapa? Karena dikatakan kata para ulama, salat tidak khusyuk, ya kah? As-salatu bila khusyu'in kal jasadi bila ruhin. Salat yang tidak khusyuk itu bagaikan jasad tanpa ruh. Apalah gunanya jasad yang sempurna ini kalau tidak ada ruhnya? Maka ruhnya salat itu adalah khusyuk. Nah, kemudian bagaimana kiat-kiat cara-cara untuk menambah atau mempermudah khusyuk di dalam salat kita? Maka kemudian kalau tidak salah yang kemarin sudah kita bahas adalah yang pertama, salah satu cara untuk menjadikan salat kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah al-khusyu'u fil wudu'i, yaitu khusyuk di dalam berwudu. Maksudnya khusyuk di dalam berwudu ini, dia berwudu benar-benar sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan amalan-amalan yang disampaikan oleh para ulama salafun salih. Ya. Ada riwayat-riwayat yang datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dimasyhurkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Bidayatul Hidayahnya tentang cara-cara berwudu yang benar. Ya, karena kemarin kita katakan ada hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la wudu'a lahu. Tidaklah orang itu dianggap salat kalau dia tidak berwudu. Maka bisa dikatakan juga tidaklah orang itu khusyuk di dalam salatnya kalau tidak khusyuk di dalam wudunya. Karena wudu ini adalah tolak ukur seseorang nantinya di dalam salat, sehingga bisa kita katakan orang itu tidak dianggap sembahyang kalau tidak berwudu. Maka sama halnya orang itu tidak akan bisa khusyuk kalau di waktu dia berwudu tidak khusyuk. Makanya kita disuruh di waktu berwudu, ya, perhatikan, di waktu kita berwudu ini sekedar mengulang saja, mungkin juga sudah pernah diajarkan oleh guru-guru kita, tapi tidak salahnya kita ulang kembali sedikit-sedikit. Di waktu kita mengambil air, ya, kita disuruh membaca apa? Doa. Itu banyak doa-doa yang disuruh oleh Al-Imam Al-Ghazali dibuat dalam kitab beliau, dan itu memang sebagian riwayatnya datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimunasabah, dengan sesuai dengan apa? Konteksnya, ya, sesuai dengan konteksnya. Di waktu membasuh tangan, berkumur-kumur, masukkan air ke hidung, istinsyak, madmadah, itu semuanya ada doa, yang mana doa itu semuanya untuk menghantarkan kita supaya mudah khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Waktu mengambil air saja kita disuruh oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian bismillahirrahmanirrahim, kemudian rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Terus lanjut sampai kumur, Allahumma inni ala asati dzikrika, Allahumma inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka. Itu doa-doa yang artinya, ya Allah, ini waktu berkumur-kumur, ya, kalau ya Allah, tolong lidah ulun ini supaya mudah membaca kitab pian. A'inni ala tilawati kitabika, ya Allah, tolong lidah ulun ini supaya mudah membaca kitab pian, Al-Quran. Karena sekarang kita ketahui tidak banyak orang-orang yang mau membaca Al-Quran, sedikit sekali baca Al-Quran, ya. Kalau bulan Ramadan baru baca Al-Quran, kalau tidak bulan Ramadan sedikit sekali yang baca Al-Quran. Maka di sini kita ketahui salah satu yang disebutkan di dalam ayat kemarin, wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka orangnya akan senantiasa bertambah keimanannya. Nah, ini salah satu cara menambah keimanan, yaitu orang yang mudah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran salah satu cara untuk menambah keimanan seseorang. Ya, itu penting. Dan kita sadar
lidah kita ini tidak akan bisa mengucapkan kalimat zikir kepada Allah tanpa adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kita harus yakini. Tidak ada orang yang bisa beribadah tanpa ada pertolongan dari Allah. Maka istilah kalimat la haula wala quwata illa billah itu memang sudah berada ditanamkan di dalam jiwa kita sebagai kaum muslimin hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar saja di waktu kita berkumur-kumur itu kita senantiasa memohon kepada Allah, ya Allah, mudahkan lidah ulun ini supaya mampu berzikir lawan pian, karena yang sejatinya memudahkan ulun bisa berzikir itu adalah pertolongan pian. Adapun orang-orang yang kadakala berzikir itu sebenarnya Allah yang tidak mengizinkan mereka berzikir. Jadi begitu pentingnya pertolongan Allah inilah, makanya diusahakan terus kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu itu berzikir. Allahumma a'inni 'ala tilawati kitabika wa kathrati dzikrika laka. Ya Allah, mudahkanlah lidah ulun supaya mampu berzikir, membaca Al-Quran dan banyak berzikir kepadamu. Okay. Kemudian membasuh apa lagi? Membasuh muka. Di waktu membasuh muka kemudian kita diingatkan lagi oleh para ulama di situ semuanya tujuannya supaya untuk menjadi khusyuk wudu kita. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tubayyidu wujuh awliyaik. Ya Allah, berikanlah cahaya wajah ulun ini seperti mana nanti engkau memberikan cahaya kepada aulia-auliamu, kekasih-kekasihmu nanti di akhirat. Karena di akhirat kelak itu dikatakan bahwasanya orang-orang yang beruntung mereka mesti akan ada cahaya di mukanya, li atharil wudu, berkas karena wudu di waktu di dunia. Ya. Jadi di akhirat kelak manusia yang beruntung mesti cahaya mukanya. Adapun yang gelap adalah tanda manusia yang tidak bakalan beruntung. Niscaya orangnya akan merugi itu di akhirat. Itu jelas tuh. Ya kah? Ghurril muhajjalin kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kah? Itu bekas wudu. Maka sehingga dalam sunnah, salah satu sunnah di dalam berwudu, maka kalau kita mampu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkan itu ghurrul muhajjalin, artinya memanjangkan bekas wudunya, maka panjangkan. Kenapa? Karena itu nanti kata Rasulullah akan bercahaya di waktu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Umat Rasulullah khusus ya kah? Kalau menghadap Allah di padang mahsyar mereka tidak repot mencari Rasulullah. Rasulullah pun juga tidak repot mencari umat beliau. Kenapa? Karena cirinya langsung bercahaya mukanya. Mudah-mudahan muka kita bercahaya. Ya kah? Di dunia kita ketahui wajah-wajah kita berataan keadaan yang sama. Ujar kita, muha kita ini berataan hampir kadap berataan. Ya kah? Akui aja kita. Paling kira-kira 1-2 orang aja sini muhanam bersih putih itu, ya kah? Kalau dihitung lagi kita, ya kah? Muha kita nih di dunia nih, maka cukup sajalah muha kita di dunia ini sudah hitam, dekil, ya kah? Bedaki dan lain sebagainya. Tapi di akhirat jangan sampai jika kita muha kita gelap. Karena itulah salah satu pertanda kita akan menjadi orang yang celaka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya, itu penting. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tubayyidu wujuh awliyaik. Ya Allah, berikanlah cahaya, putihkanlah cahaya wajah ulun ini, ya kah, di saat nanti engkau memberikan cahaya kepada kekasih-kekasihmu. Wala tusawwid wajhi bizulumatika yauma tusawwidu wujuh a'daika. Ya Allah, jangan engkau jadikan wajah ulun hitam, ya kah, di saat nanti engkau jadikan wajah-wajah musuhmu hitam semuanya. Nah, itu. Ini kan doa tujuannya supaya kita khusyuk di dalam berwudu. Anu kudu aja kada hafal. Ya kan panjang doanya itu, lumayan panjang ya. Kada hafal kayak apa? Nah, sekurang-kurangnya kalau memang kita kada hafal dan kada sempat jual lagi sudah menghafal, mau urusi bini 4 ikung kada keurusan sudah, anak pulang dan lain sebagainya. Misalnya jangankan bini 4 seikung kada keurusan ya kada.
Artinya begawian terus guru aja, banyak gawian itu ini dan lain sebagainya, sehingga tidak ada waktu lagi untuk menghafal doa-doa yang seperti tadi. Maka ujar para ulama sekurang-kurangnya di waktu pian berwudu membasuh muka tadi jangan kosong hati pian. Jangan kosong barang di kita hati di waktu membasuh muha, membasuh tangan. Allahumma inni as'aluka an ta'tiyani kitabi biyamini wa na'udzubika an tu'tiyani kitabi shimali aw min wara'i dhahri. Itu penting nih. Ya Allah, ini di waktu kita membasuh tangan, basuh muha tadi apa? Ya Allah, jadikan wajah ulun ini putih nanti di akhirat kelak. Biar aja di dunia ini hirang. Ya kah? Jangan takutan hirang di dunia. Kenapa Pak? Asalkan nanti di akhirat ke putih. Tangan, membasuh tangan kayak itu juga. Ya Allah, ini tangan ulun ini jangan sampai engkau biarkan tangan ulun ini nanti mengambil catatan amal dengan tangan kiri. Jadikanlah tangan kanan ulun ini sebagai mengambil catatan amal ulun di akhirat kelak. Kenapa? Karena ujar Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang akan menjadi orang yang celaka salah satunya di waktu dia mengambil catatan amalnya itu dia mengambil dengan tangan kiri. Satu, atau cara mengambilnya dengan di belakang. Artinya orang yang mengambil dengan cara di belakang atau dengan tangan kiri itu orang yang menjadikan catatan amalnya itu buruk. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Apa ujar Allah dalam Al-Qur'an? Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Barang siapa orang yang diberi oleh Allah catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka dia akan diberikan hisab yang paling mudah. Artinya orang ini menjadi orang yang bakalan beruntung, orang yang akan ada harapan besar untuk diselamatkan dari siksaan azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Na'udzubillah. Orang yang mengambil catatan amalnya di akhirat kelak dengan tangan kiri atau dengan cara mengambil dari belakang, maka orang yang seperti ini apa ujar Allah? Fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Orang itu akan dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Oh kada jar guru ai, kena ulun di waktu disuruh mengambil catatan ulun ambil dengan tangan kanan ulun. Oh kada kawal lagi. Amun sudah di akhirat kelak tidak ada satu orang pun yang bisa berkuasa mengendalikan tangan kiri dan tangan kanannya. Tidak ada. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semuanya tidak berlaku lagi. Muntung kada kawal lagi berucap itu ini dan lain sebagainya. Yang mengandalkan semua tangan kita, mulut kita, kaki kita itu amal di waktu kita berada di dunia. Amun sudah di akhirat kada kawal lagi kita hendak memilih. Jadi tangan ini akan spontan, dia akan spontan mengambil catatan amal itu. Ya Allah, mudah-mudahan termasuk kita daripada golongan orang yang di saat dikasihkan catatan amal itu kita mengambil dengan tangan kanan. Siapa yang kawah hendak mengambil tangan kanan kalau bukan dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Maka caranya yaitu di waktu di dunia Rasulullah menyuruh kita untuk membiasakan hal-hal yang baik itu digunakan tangan kanan. Perkara-perkara yang baik, baginda Rasulullah menyuruh umatnya supaya membiasakan dengan tangan kanan. Makan tangan kanan, minum tangan kanan, apalagi masuk ke rumah dengan kaki batis kanan, keluar batis kiri, masuk ke WC batis kiri, keluar batis kanan. Itu semuanya adalah sunnah Rasulullah yang tujuannya apabila kita amalkan itu maka kita akan terlatih. Kalau kita mendapatkan catatan amal itu akan mudah nanti tangan kita yang akan mengambil itu. Mudah-mudahan termasuk daripada orang-orang yang mengambil catatannya dengan tangan kanan. Amin. Ya. Kada hafal doanya, cukup di hati pian di waktu membasuh tangan kanan, ya Allah, nih jadikan tangan ulun ini nah yang kanan nih bakalan mengambil catatan amal itu nanti. Jangan pian biarkan tangan kiri ulun yang ambil atau ulun mengambilnya dengan tangan cara dengan mengambil tangan di belakang kiri. Apa?
cara mengambil dengan di belakang itu jangan. Itu bermohon lawan Allah Subhanahu wa taala. Makanya satu-satunya amalan senjata orang beriman yang paling kawa diandalkan salah satunya ad-doa. Doa inilah kita yang paling kawa kita andalkan di saat kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah pernah menyatakan la yaruddul qadha'a illa bid-du'a. Qadha Allah itu tidak bisa diganggu gugat, hanya ada satu jalan yang kawa mengganggu gugat qadha Allah itu apa? Yaitu ad-doa. Bisa jadi kita di waktu dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kudrat takdir Allah, ini kita termasuk orang-orang yang menjadi orang yang celaka. Tapi karena rajin dan seringnya kita berdoa, itu catatan bisa berubah. Syaqiyun am sa'idun am syaqiyun, orang beruntung atau orang celaka itu bisa saja berubah, ya kah? Dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, itu Sayyidina Umar pian perlu ketahui, beliau itu kalau berdoa, ya Allah in kunta katabatani syaqiyan faghayyirhu, ya Allah andai kata ulun termasuk orang yang pian jadikan di golongan orang yang celaka, ya Allah ulun nih kalau termasuk ulun di golongan orang yang pian takdirkan menjadi orang yang celaka, maka robahlah ulun menjadi orang yang beruntung. Itu siapa? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. In kunta katabatani syaqiyan, kalau pian dicatat ulun ini dalam keadaan celaka, maka robah catatan itu dengan ulun menjadi orang yang beruntung. Wa in kunta katabatani sa'idan, dan kalau pian mencatat diri ulun, mentakdirkan diri ulun termasuk daripada orang yang beruntung, maka tetapkan catatan itu sampai ulun menghadap pian, ya Allah. Ini kan ujung-ujungnya apa? Doa juga. Berdoa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Makanya ulun tidak heran kalau ulama-ulama kita itu pian coba datanglah sering-seringlah ziarah kepada para ulama-ulama. Itu yang paling sangat berkesan di dalam pelajaran ulama-ulama kita, wabil khusus ya kah ulama-ulama kita dari Hadramaut. Siapapun ulamanya, yang kalau memang ulama itu benar-benar ulama, maka beliau itu biasanya orang yang senantiasa melazimkan doa. Ulun punya guru almarhum Syekh Profesor Dr. Kiai Ahmad Syarwani Zuhri, itu beliau kebiasaan sidin itu setiap ada tamu, siapakah tamunya itu kada pernah muntung sidin itu berdiam mendoakan orang itu, kada pernah. Itu muntung sidin itu pasti selalu berdoa, Allah barakallahu fik, barakallahu fik, barakallahu fik, mudah-mudahan Allah memberkati, mudah-mudahan Allah memberkati. Itu doa yang selalu beliau panjatkan. Dan kalau kita berilang lawan sidin itu kada pernah pian jumpai sidin itu kalau selesai pertemuan terkecuali pasti beliau tutup dengan doa. Hingga kayak gitu, datang berdoa kena bulik berdoa pulang. Siapapun orang yang pernah berilang bersilaturahmi lawan Syekh Abu Syarwani Balikpapan, Allah yarhamhu rahmatal abrar, itu mesti orang akan kenal bagaimana cara beliau mengajarkan kepada kami murid-murid sidin untuk melazimkan doa di dalam kehidupan itu. Jangan pengoler wujud sidin berdoa. Hidup ini antara hidup ini antara kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya antara kehendak Allah bagus dan keadaannya itu semuanya di dalam genggaman Allah. Nang kau menentukan kita bakalan bagus keadaannya itu, satu aja kita ujarsin, harapan kita doa aja. Maka jangan malas-malas kita berdoa, banyak-banyaki berdoa. Makanya di dalam ajaran baginda Rasulullah pun, di waktu kita bangun dari guring sampai guring lagi, itu semua aktivitas hampir tidak pernah lepas dengan doa. Apa pian sebutkan aja, pian hendak kemana mesti ada doanya. Bangun dari guring baca doa apa? Allah malakasum itu kah? Ayo
Jangan sampai pura-pura kada ingat. Atau memang kada ingat sama sekali. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Layau jadinya sudah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Doa bangun guring. Doa bangun guring hendak ke WC, masuk ke WC ada doanya kada? Doa keluar WC berdoa pulang, hendak makan berdoa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Habis makan kada ada. Setiap amal ibadah setiap kegiatan kita hanya terus diselingi dengan doa yang dipanjatkan kepada Allah. Itulah ajaran umat baginda Rasulullah SAW. Ajaran baginda kita Rasulullah itu menanamkan di dalam jiwa kita, jangan pengoler berdoa. Karena doa inilah yang nanti akan suatu saat kita banggakan. Kenapa? Oh ternyata aku ini orangnya celaka dulu. Oh ternyata aku ini orangnya dulu ditabrak misalnya dan lain sebagainya. Pokoknya kada baik. Tapi berkat doa itulah ternyata Allah merubah kehidupan kita menjadi baik. Jadi jangan malas berdoa. Itu ajaran guru kita luar biasa lah, luar biasa. Jadi sampai kita jadi supan gitu nah. Kadang kita merasa cukup dengan kehidupan ini, tapi melihat para ulama-ulama kita, apalagi ulama-ulama Hadramaut, itu Habib kita Habib Muhammad bin Shalih Al-Attas, itu sidin luar biasa. Apa-apa doa hingga doa terus. Kena Al-Fatihah. Semua Fatihah, Al-Fatihah. Semua Fatihah terus. Itulah cara ulama kita mengajarkan kepada kita agar jangan sampai malas di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Intinya semua rangkaian di dalam wudu itu ada doanya. Maka tolong pian baik baca-baca doa itu, dan kalau bisa dihafal alhamdulillah. Sekali lagi, kalau pian bisa hafal alhamdulillah doa itu. Kalau kada kau menghafal jua, maka sekurangnya disadarkan di waktu pian membasuh apapun anggota badan pian, tangan, muka, kaki, kepala, Allahumma ghashini birahmatika wa dhillani tahta dhilli 'arsyika ya man la dhilla illa dhilluk. Bermohon kepada Allah supaya kepala kita ini nanti dinaungi di padang mahsyar sana tuh nah. Yang kata Rasulullah, antara kita lawan matahari itu hanya sejengkal, dan tidak akan ada orang yang banyak selamat di saat itu. Semuanya mereka akan celaka di waktu itu, sudah celaka, belum lagi masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu saking panasnya itu, sampai kata Rasulullah tidak sedikit mereka tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Salah satunya banyaki berdoa, ya Allah, di waktu menyusap kepala. Kan mengusap kepala hukumnya wajib, tapi membuat doa di situ hukumnya sunnah. Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar. Itu doanya juga banyak tuh. Kalau kada hafal, sadar, jangan kosong hati di waktu menyapu kepala. Ya Allah, ini kepala ulun jangan sampai kepala ulun kepanasan nanti di akhir kiamat kelak. Semuanya doa itu mengingatkan kita di waktu di padang mahsyar, di waktu kita berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Bukan doa untuk minta harta apa segala macam, tidak berlaku lagi sudah harta. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu yang pertama, al khusyu'u fil wudu, khusyuk di dalam wudu, ya, usahakan khusyuk di dalam wudu. Kemudian yang kedua, ma'rifatu ahkamis shalah min arkaniha wa syurutiha wa ghairiha. Mengenal hukum-hukum salat dari arkan rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya, wa ghairiha, dan selainnya, seperti pembatal-pembatalnya. Mohon maaf sekali, kita tidak boleh mengatakan langsung serta-merta orang itu salat khusyuknya selama dia mengingat Allah. Enggak kan? Kemarin sudah katakan itu. Tidak bisa langsung dikatakan orang itu khusyuk salatnya hanya karena mengingat Allah. Kenapa? Karena di Al-Quran ujarnya, dalilnya aqimis sholata li dzikri, didirikanlah salat untuk mengingat aku. Memang itu tujuan. Tapi kalau seandainya ada orang salat, di dalam salatnya dia hanya mengingat Allah saja, apakah itu orang dikatakan khusyuk? Kada, kata para ulama. Jangan salah faham, ya kah? Jadi kalau seandainya kita sembahyang Allah saja, berarti kada salah. Iya. Kenapa? Karena di dalam salat
Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Orang tidak dianggap salat kalau dia tidak membaca suratul Fatihah. Sehingga ini jadi dalil oleh Imam Asy-Syafi'i, setiap orang yang salat baik dia sendiriankah maupun dia berjamaah, makmum atau imam, maka tidak ada alasan wajib bagi mereka membaca suratul Fatihah, illa kecuali orang-orang yang misalnya masbuk, orang-orang yang memang terlambat dia baca suratul Fatihah, terlambat datang sehingga dia tidak sanggup membaca suratul Fatihah karena imam sudah ruku. Maka orang yang semacam ini kata Rasulullah, idza raka'al imam farka'u. Kalau sudah imam ruku maka ruku pian, jangan sampai pian menyelesaikan Fatihah pian sehingga pian ketinggalan ruku bersama imam. Kenapa? Karena man adrakal imam fi raka'ah adrakar raka'ah. Orang yang mendapati imam di waktu ruku, man adrakal imam fi ruku adrakar raka'ah. Orang yang mendapati imam di waktu ruku, maka itulah makmum itu akan mendapatkan ruku, rakaatnya dapat. Kalau dia tidak mendapatkan rakaat di waktu sama imam rukuknya, maka itu rukuknya, rakaatnya tidak terhitung gitu. Jadi kayak apa? Orang yang terlambat datang imam sudah baca inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, Allahu akbar, si makmum bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahman, wajib baca Fatihah. Tapi kewajiban baca Fatihah kalau sudah imam sudah rukuk, putus kewajiban pian. Kalau mungkin pian sempurnakanlah, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak mungkin jangan dipaksa. Cukup sampai mana pian batasan baca Fatihahnya, ihdinas shiratal mustaqim. Ini imam sudah masih rukuk nih. Kalau kita teruskan imam akan bangkit, jangan. Terus putus itu bacaan Fatihah, rukuk pian sama imam. Maka bacaan Fatihah yang tadi ketinggalan, sisanya itu nanti ditanggung siapa? Oleh si imam. Makanya anjurannya imam salah satunya panjangi di waktu ruku itu. Imam itu sunnah dia memanjangkan rukuknya. Salah satunya kenapa? Salah satu itu rukun, namanya rukun tawilah, rukun yang panjang. Min arkani tawilah. Oke. Kayak apa orang sembahyang hanya sekedar mengingat Allah aja, Allah, mengingat Allah terus di sembahyangnya. Tapi kada pernah baca suratul Fatihah. Kada ada membaca apa? Kada baca tahiyat di akhir tahiyat akhir, tidak baca sholawat dan lain sebagainya, diam aja. Maka itu juga kita katakan tidak khusyuk, saudara. Tidak kita katakan orangnya itu khusyuk. Kayak mana orang bisa khusyuk sedangkan dia tidak melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh baginda Rasulullah SAW. Itu ya. Jadi jangan salah paham, orang yang khusyuk itu orang yang mengingat Allah terus di dalam salatnya. Tidak seperti itu. Memang itu bahagian daripada salah satu tujuan. Bahagian dari tujuan salat kita mengingat Allah. Tapi apakah ingat Allahnya itu bukan termasuk itu ya. Bukan termasuk orang khusyuk hanya mengingat Allah saja. Tapi jauh lebih dari itu, nanti kita akan bahas lagi. Yang kedua, ma'rifatu ahkamis salati min arkaniha wa syurutiha wa ghairiha. Mengenal hukum-hukum salat dari rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Ya. Sembahyangnya khusyuk guru ajar, di sini tuh khusyuk benar. Tapi sembahyangnya bakantut. Kawakah kita mengatakan orang ini khusyuk? Jangankan khusyuk, salatnya saja tidak sah. Kok bisa-bisanya pian mengatakan pian tuh khusyuk? Kayak apa kisahnya? Berwudu kada, sembahyang ingat Allah aja, tetap kada kalau dianggap orang itu jangankan khusyuk, salatnya saja kada dianggap oleh Allah, apalagi khusyuk. Nah, itu namanya di kita pengelabuan, mengelabui Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Sudah isyraq kah? Pina gelisah berataan sudah. Ya kah? Sudah lah. Cukup kah? Teruskan kah? Ini pian tanggung jawab lah. Coba bang, kita persingkat. Kemudian salah satunya lagi cara untuk menjadikan sholat kita khusyuk. Ini sekali lagi lah pian jangan salah paham. Ulun katakan kemarin, kalau kita belum mampu khusyuk, tapi setidaknya kita sudah berusaha untuk menjadi orang yang khusyuk. Artinya jangan sampai gara-gara kita kada khusyuk aja, kada sembahyang kan kita ngapain sembahyang, ngomong kada khusyuk juga. Nah itu salah paham namanya.
Tidak seperti itu. Makanya kita katakan kemarin Al-Imam Syafi'i, beramallah sebelum kamu menunggu khusyuk. Jangan kamu menunggu khusyuk baru beramal. Jangan menunggu ikhlas baru beramal. Jangan, itu nanti kita akan tertipu. Terus kita beramal, kita penuhi dulu kewajiban-kewajiban kita. Masalah khusyuk nanti Allah yang akan. As-salama kita niat. Mudah-mudahan kita berniat terus. Mudah-mudahan kita sholatnya khusyuk. Kayak apa caranya? Itu kita pelajari masing-masing. Nah kemudian selanjutnya, untuk menjadikan salat kita khusyuk, yaitu ma'rifatul ma'ani fi adzkaris shalah, mengetahui dan memahami makna-makna dari setiap gerakan ucapan zikir yang ada di dalam salat. Itu sangat membantu di dalam sembahyang supaya khusyuk. Sangat-sangat membantu khusyuk di dalam sembahyang. Kayak apa kalau kita sembahyang kita sendiri kada paham apa yang kita baca. Sekurang-kurangnya kalau kita tidak paham dengan ayat yang dibaca si imam, sekurang-kurangnya kita mengerti bacaan zikir-zikir kita. Subhana rabbil a'la wa bihamdi, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'd. Kemudian apa lagi? Subhana rabbil azim wa bihamdi, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Apa tuh? Doa yang waktu duduk di antara dua sujud. Sekurang-kurangnya itu yang kita pahami. Banyak kok buku-buku, ada cetakan-cetakan yang sudah ada terjemahan itu banyak ya, tinggal kita upayakan masing-masing. Makanya Allah mengatakan alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bujur-bujur hendak menjadi khusyuk, atau orang-orang yang bujur-bujur mencari supaya apa yang diridhai Allah SWT, maka orang itu akan dimudahkan jalannya oleh Allah. Artinya ada dah dulu niat di dalam hati kita. Selama kita sudah ada niat, nanti yang memberikan khusyuk itu Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mampu ya. Sekali lagi kita tidak mampu, hanya saja kita disuruh berusaha supaya kita sembahyang khusyuk. Salah satunya lagi yaitu mengetahui dan memaham makna-makna zikir ataupun ucapan bacaan di waktu salat. Kemudian salah satunya lagi wa mimma yahsuruhu aidan. Termasuk banyak panggil lagi ya. Ya wallahu alam, nanti aja dah. Pinanya kada semangat juga ngarakan. Ya. Iyalah kain aja gin. Ya, mudah-mudahan kita panjang umur. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan orang yang khusyuk salatnya. Keringkasan yang pada hari ini kesimpulannya, yang pertama khusyuk di dalam wudu. Yang kedua yaitu mempelajari ma'rifatu ahkami arkan, yaitu jangan malas belajar fikih. Jangan malas belajar fikih. Artinya jangan sampai ada pian terbawa orang-orang yang mengatakan ajar fikih itu kulitnya aja. Oh kada kawa. Fikih inilah salah satu pondasi untuk mencapai dalam kesempurnaan salat. Maka tidak kawa orang dikatakan salatnya khusyuk kalau fikihnya amburadul. Perhatikan, tidak bisa dikatakan khusyuk kalau fikihnya amburadul. Rukunnya pahami baik-baik. Maka jangan kulir datangi pengajian-pengajian. Di sini banyak pengajian luar biasa. Ya kita syukur alhamdulillah masih kita as-sabirin ini sangat aktif di dalam pengajian. Maka alhamdulillah pian-pian yang hadir di sini, ini adalah salah satu cara kita untuk menambah ilmu pengetahuan agama, memahami rukun-rukun salat, syarat-syarat dan lain sebagainya. Itu salah satu cara untuk menjadikan salat kita khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Qina sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية والسلامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf kalau ada salah khilaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.